Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Feedback ya, kekencang entah. Enggak. Mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, mana hala walidun, tidaklah memberikan sesuatu yang indah, walidun seorang atau orang tua, orang yang melahirkan, waladahu terhadap putranya, afdala yang jauh lebih afdol, min adabin hasanin ketimbang sopan santun yang baik. Kali ini hadis ini membahas tentang masalah pendidikan anak yang kemarin sudah ada mukaddimahnya, yaitu Rasul bersabda, pemberian orang tua yang terbaik, yang paling afdol kepada anak adalah pemberian berupa pendidikan adab yang baik, sopan santun yang baik. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun orang hidup itu bisa mulia karena adanya adab dan sopan santun. Manusia bisa mulia itu kan bisa dilihat dari dua. Pertama, mulia di akhirat, yang kemudian yang dekat adalah mulia di dunia. Orang bisa mulia di akhirat tentu jelas dengan iman yang benar, dengan amal soleh dan ketakwaan. Tapi kalau mulia di dunia justru dengan akhlak, dengan adab, dengan sopan santun, dengan etika yang baik. Itu kemuliaan di dunia ini. Makanya kalau di dunia ada orang sehebat apapun kata orang, kalau akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada, biasanya orang tidak ada yang memuliakannya. Karena itu ukuran di dunia. Itu. Makanya walaupun dibilang profesor, tapi kalau akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, orang tidak akan menghargai. Karena disitulah nilai kemuliaan manusia. Lah, pendidikan anak yang terbaik adalah adabun hasanun. Ya, lah, adab yang baik itu banyak arahnya. Ya, di sini dicontohkan memberikan pendidikan adab, diantaranya adalah melarang anak untuk menjelek-jelekkan dirinya maupun orang lain. Itu bagian dari pendidikan adab. Orang jelek-jelekin dirinya itu tidak boleh, jelek-jelekin orang lain apalagi. Itu pendidikan adab. Jelek-jelekin dirinya ada nggak orang jelek-jelekin dirinya? Mungkin saja ada kan. Kenapa sih saya dicipta nggak jadi orang yang ganteng? Itu kan namanya jelek-jelekin dirinya. Ya, kenapa sih yang jadi bintang film bukan saya? Itu kan jelek-jelekin dirinya. Nggak boleh. Atau kenapa saya dibikin orangnya jadi hitam begini? Nggak boleh gitu. Mencela diri itu tidak boleh. Kata Al-Quran ayatnya wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ya, itu pendidikan adab. Ya kan? Masa dirinya dicela? Ya kan ya? Itu tidak boleh kata Al-Quran.
Ya, itu dalam rangka apa? Enggak bolehnya bukan berarti dosa besar sekali juga enggak, hanya adab ya, untuk mensyukuri nikmat bahwa kita lahir ini dicipta menjadi ahsani takwim, menjadi makhluk yang paling baik, paling sempurna. Ya, soal masalah pilihan kita jadi jelek, jadi cakep, itu Allah yang ngatur dan harus disyukuri. Ya, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Makanya kalau sering terjadi kekerasan itu karena sifat sering menjelek-jelekan itu tidak dikendalikan. Makanya suka ada anak berantem di jalan, bahkan sampai bunuh-membunuh. Itu kan gara-garanya awalnya pasti saling menjelek-jelekan awalnya. Awalnya kan begitu. Anak SMK berantem awalnya kan jelek-jelekin dulu. Habis jelek-jelekin lalu saling tantang. Habis saling tantang jadi gulat beneran. Dari dunia maya ke dunia nyata gitu kan. Tadi jelek-jelekin di dunia maya, begitu sudah malam bawa golok lah dunia nyata. Itu taubih. Ya, makanya tidak boleh ya saling menjelekkan satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran memang dilarang, wala talmizu anfusakum. Ya, selanjutnya wa tahdidin. Ada lagi mendidik sopan santun yang baik itu bentuknya tahdid. Tahdid itu artinya menakut-nakuti. Ya, nakut-nakuti gimana? Kamu jangan nyolong mangga tetangga, nanti ditangkap polisi. Itu namanya nakut-nakuti bukan ya? Itu bagian dari pendidikan sopan santun. Ya, karena kalau orang dibiasakan, ya dibiasakan nyolong mangga tetangga, dibiarkan, lambat laun nanti nyolong yang lain. Ya kan, nanti makin lama makin gede yang dicolong. Itu kan? Ya, makanya sampai Nabi pernah marah kepada Hasan Husain ketika pernah ngambil semacam kurma lah kalau orang Arab. Ya padahal cuma iseng doang, bukan ngambil dimakan itu loh ya. Lah itu Nabi marah. Konteksnya marah bukan masalah apa-apa, dalam rangka mendidik sopan santun, tidak boleh merugikan orang walau sekecil kurma satu buah. Itu kan? Lah ini kan, lah karena tradisi semacam ini kadang-kadang terjadi di sebagian daerah. Ya sekarang itu dunia Indonesia lah, sebut aja dunia, konteksnya Indonesia. Setelah reformasi tahun 99 sampai sekarang, itu perubahan mental bangsa kita di bidang adab itu jauh sekali. Ya kan? Contoh, sekarang itu orang daerah aja ngeluh, apalagi orang kota. Nanam pisang, belum panen dipanen orang. Ya Pak Haji ya? Oh, Pak Haji itu nanam dipanen orang. Belum buah. Oh, belum buah, tapi udah dipanen, udah habis. Belum dipanen buahnya. Ada seorang teman di sama Ustadz, orang Ciamas ceritanya. Ciamas yang dulunya kota santri, sekarang saya punya durian belum tua habis di kebun itu. Jadi udah jauh sejak reformasi itu Pak Guru. Mental bangsa itu berubah jauh. Kalau reformasi dulu kan yang dirusak punya Cina gitu kan ya, tahun 99 itu kan. Karawaci dibakar-bakar punya Cina gitu kan Pak Guru ya. Sekarang mah tetangga juga dihabisin tadi, pisang belum waktunya habis ya. Ya itu perubahan mentalnya jauh sekali di bidang sopan santun tadi. Nggak menghargai tetangga. Ya, tetangganya mau ngolak udah habis buahnya. Nah itu sudah berubah jauh aja pokoknya. Apalagi dengan diciptakannya undang-undang baru, undang-undang HAM, undang-undang KDRT gitu Pak Guru ya. Wah, akhirnya orang itu banyak brutal. Karena kalau mau dilarang-larang kan HAM saya inilah. Ini gimana ya? Begitu brutal dilarang-larang kan nggak boleh dilarang-larang. Ini hak asasi saya. Akhirnya brutal gitu itu. Itu. Makanya
cerita HAM itu sebenarnya bukan cerita baru, Pak. Cerita HAM itu cerita lama sebenarnya. Islam itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahkan sampai setinggi menjunjung tinggi hak asasi hewan dan binatang. Itu Islam. Nabi pernah jalan-jalan dengan salah seorang sahabat bawa air pas-pasan untuk wudhu dan diminum. Sampai di jalan ada anjing kehausan mau mati. Kemudian Nabi berhenti, air yang buat wudhu sama buat minum dikasihkan anjing, diminumkan, glek sampai habis saking hausnya anjing. Begitu habis, sahabat yang ikut semacam protes, ya Rasul, kok anjing dikasih minum, lah kita nanti minum apa, wudhu pakai apaan? Iya kan kita bisa wudhu bisa tayamum, kata Nabi. Udah minum ditahan dikit karena dia ini anjing. Kalau enggak saya kasih minum nanti mati kehausan. Lah kan anjing ini Rasul, iya anjingnya mau najis tapi nyawanya harus dihargai, kata Nabi. Anjingnya mau najis memang, tapi nyawanya harus dihargai, kata Nabi. Itu akhirnya airnya habis diminumkan ke anjing. Itu Rasul menghargai hak binatang, apalagi hak asasi manusia. Itu Nabi jalan-jalan lagi ketemu onta, air matanya menderai menangis. Nabi kan bisa ngomong sama onta, onta kenapa kamu nangis? Iya Rasul, ini majikan saya nyuruh kerja dari pagi sampai sore, tapi saya belum dikasih makan, belum dikasih minum, saya capek. Ngadu ke Nabi. Akhirnya majikannya dipanggil, sini. Masa onta nangis kalau nggak dikasih minum sama makan dari pagi, kamu gimana? Nggak menghargai hak hewan. Itu Rasul. Jadi Islam itu udah lama cerita hak asasi itu. Tapi hak asasi bukan yang ditafsirkan sekarang. Kalau yang ditafsirkan sekarang kan hak asasinya, hak asasi banyak yang liberal ya, Pak Guru ya. Hak asasi yang kita pakai itu banyak yang liberal. Padahal kita orang Indonesia. Harusnya hak asasinya Indonesia bukan liberal. Liberal itu begini, hak asasinya bebas segala-galanya. Jadi kalau di Barat kan memang liberal ya. Di Amerika liberal, di Prancis liberal, Jerman liberal. Kalau di sana iya liberal, kitanya kan Pancasila bukan liberal. Kalau liberal itu begini, ada orang telanjang di jalan, nggak boleh ditegur. Kalau ditegur, yang negur masuk penjara. Itu di Eropa. Ya. Orang telanjang bulan di jalan itu suruh biarin aja, karena itu hak asasi dia. Kalau saya tegur, saya aja yang masuk penjara. Kalau di Eropa itu namanya hak asasi liberal, gitu kan Pak Guru ya. Lah kita kalau begitu repot nantinya, gitu kan. Lah kita mah enggak, hak asasinya harus sesuai dengan undang-undang negara, ya kan, yaitu Pancasila, ya kan. Ya makanya kalau kita nyebut Pancasila itu dianggap way of life sedoang, sebenarnya masih kurang kan. Harusnya Pancasila memang undang-undang negara. Ya kan? Begini, hak asasi apapun yang dicipta di sini harus sesuai dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai manusia. Ya kan? Yang adil artinya harus adil dan sekaligus beradab. Gitu kan? Hak asasi yang adil dan beradab. Itu kan? Kalau telanjang di jalan tidak beradab harus di-stop. Itu namanya HAM Pancasila gitu loh. Ya kalau orang dibiarin keliaran di Indonesia telanjang semua nggak ada yang larang, gimana Pak Jarif? Gila semua orang Indonesia nantinya. Ya kan? Ya iya, makanya hak asasi manusia yang Pancasilais, yang sesuai dengan adil dan beradab. Itu mau tidak beradab, telanjang di jalan mau tidak beradab gitu loh. Ya makanya di sini adabin hasanin. Ya makanya orang kita menjunjung tinggi adab. Kalau mau ngaji ya adabnya pakai sarung, pakai celana lah paling tidak. Ya kan, kalau punya baju koko ya pakai baju koko, itu adab orang ngaji.
Kalau nggak punya koko ya pakai kemeja biasa, yang penting rapi. Tapi kalau orang ngaji kemudian pakai celana pendek, rombai gitu kan, ya nggak ada adabnya ya Pak ya. Ya kita kan menjunjung tinggi adab Pak Guru ya. Ya iya, walaupun itu hak asasi, tetap kan harus menjaga sopan santun sebagai bangsa yang beradab. Itu. Lah di sini kalau orang tua mewariskan adab akhlak kepada anak dengan pendidikannya, maka anak jadi mulia, orang tua jadi mulia. Karena kalau anaknya mulia, akhlaknya baik, pasti orang tuanya keangkat derajatnya. Itu kan? Sampai saking terangkat derajatnya kadang-kadang ya orang tua tidak sadar. Ya kan? Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang namanya Imam Syafi'i kan tidak. Ya kan? Saking hebatnya Imam Syafi'i, namanya nggak dikenal, yang dikenal kakeknya. Ya, namanya Muhammad bin Idris bin Sa'ib bin Syafi' As-Syafi'i. Namanya Muhammad Imam Syafi'i, nggak kenal kan Imam Syafi'i namanya Muhammad. Ya kan ya. Bapaknya namanya Idris, nggak disebut juga bapaknya. Yang disebut lagi di atasnya Sa'ib, Sa'ib di atasnya lagi Syafi'i. Jadi di atasnya di bawah semua. Kehebatan Imam Syafi'i mengangkat derajat atasnya semua. Itu kan? Ya kan? Itu. Sama juga Imam Bukhari dan yang lain-lain. Kayak begitu. Karena yang hebat anaknya, bapaknya keangkat. Itu akhlakul karimah. Ya gitu kan ya. Anak siapa sih? Anaknya kok baik banget, sopan banget, dermawan segala macam. Yang ditanyakan bapaknya, bapaknya siapa sih? Gitu kan itu. Iya kan gitu kan. Ya, bapaknya siapa yang ditanya? Bapaknya siapa? Anak hebat banget ini, bapaknya siapa? Itu kan begitu. Jadi benar, pemberian termahal buat anak adalah adab sopan santun yang baik. Cuman harus bedakan, ada akhlak, ada adab. Begini, kalau akhlak pasti ada ayatnya, pasti ada hadisnya. Tapi kalau adab, kadang-kadang nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, tapi sesuai dengan ayat dan hadisnya gitu. Itu adab. Ya makanya kalau kita ditanya, orang Indonesia itu orang paling beradab sebenarnya. Ya kalau mau cerita, loh, orang kita ini dibilangnya orang paling beradab Pak Guru. Iya kan? Banyak kan orang kita jarang dikenal namanya, malah dikenal kampungnya. Ya kan? Ada pesantren namanya pesantren Tebu Ireng. Orang nggak kenal namanya pesantren apa ya? Ya kan ya? Dari dulu dikenal pesantren Tebu Ireng, nggak kenal nama pesantrennya apa gitu loh. Orang kenal Pondok Gontor, kenal kan? Tapi nggak tahu nama Pondok Gontornya apa, coba Pak Agus? Nggak tahu kan? Lu itu orang Indonesia luar biasa. Kampungnya dikenal dari pesantren itu, nama pesantrennya malah nggak dikenal orang. Ya pesantren Gontor itu kan namanya Ar-Risalah. Tapi jarang orang nyebut Pondok Ar-Risalah, nyebutnya Pondok Pesantren Gontor. Ya. Padahal Gontor itu kampungnya. Ya. Itu kampung kan? Kampung Gontor itu nggon kotor, bahasa Jawanya. Nggon itu tempat, tor itu kotor. Gontor tempat kotor gitu. Loh kok tempat kotor jadi terkenal gitu. Ya karena dulu Gontor yang dibangun pesantren sama Pak Kiai Zarkasi itu kampung kotor, tempat kotor, begal mangkal di situ, perempuan nakal mangkal di situ, tukang mabuk mangkalnya di situ. Itu Gontor Pak ya. Jadi dulunya tempat itu, maling di situ, begal di situ, perempuan nakal di situ, semuanya di situ. Maka disebut Gontor, gon kotor, tempat kotor. Itu. Lah, Pak Kiai Zarkasi udahlah, nama Gontor saya rubah sebaliknya. Saya berantas kemungkaran itu dengan mendirikan pesantren.
Jadi pesantren tadi dibangun untuk memberantas ini gitu tuh, Gontor itu. Sampai akhirnya jadi kota santri, perempuan nakalnya hilang, perampoknya tumbang semua. Karena dulu santri Gontor itu jawara semua, Pak. Awal-awal pesantren dibangun, santri yang masuk itu jawara semua, Pak. Gak berani masuk Gontor kalau dari rumah bukan pendekar silat. Zaman dulu Pak Haji Arif itu. Makanya muridnya Pak Kiai Rifai itu kan pendekar dari pelabuhan. Akhirnya punya istri orang Blaraja, Gintung, bikin pesantren Darul Kolam di Gintung. Itu istrinya, dianya mau jawara Labuan masuk Gontor gitu. Ketika dia masuk Gontor dihadang sama perampok, 10 perampok dilawan sendiri karena dia jawara gitu. Itu Pak Haji Arif. Muridnya lagi Kiai Syukron Makmun dari Madura, sama jawara dari Madura. Tukang carok, tukang gulek. Orang Madura kan guleknya namanya carok ya. Tukang carok itu. Itu Pak. Itu. Ya sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya kan ya. Itu. Jadi itulah bahasa kita itu menghargai orang tua karena akhlak yang baik itu. Ya, makanya orang tua ngasih hadiah anak yang paling mahal adalah akhlak yang baik, sopan santun yang baik, supaya anak mulia dari dunia sampai ke akhirat. Itu masalahnya. Ya makanya orang yang berjuang untuk membentuk anak berakhlakul karimah adalah pahlawan. Artinya orang yang banyak pahala dari anak-anak yang dididik. Nah di sini disebutkan suatu hari Rasulullah lagi duduk-duduk habis sholat, tiba-tiba ya Hasan Husain cucunya, Hasan Husain kanan kiri kecil begitu itu, langsung naik di pundak Nabi kanan kiri. Nabi habis sholat lagi ngaji begini. Ya naik pundak kanan, naik pundak kiri. Begitu Ali datang ikut hadir, ya anaknya dipelototi sama Sayyidina Ali kan, dipelototi dilihatin ya. Begitu dilihatin turun dari pundak Nabi. Ya, Hasan turun, Husain turun. Karena bapaknya datang dipelototin takut sama bapaknya. Ya, ya. Itu Ali. Jadi begitu anaknya naik pundak Nabi, dia datang dipelototin anaknya langsung turun dari pundak. Begitu turun, di sini diceritakan Nabi kesinggung. Ali, kamu jangan begitu. Ini adalah buah hati saya. Ini adalah permata hati saya. Jangan begitu Ali. Ya, ini kasih sayang saya. Ali, ya Hasan Husain biarkan saja di atas pundak saya. Begitu Nabi ngomong begitu ke Ali, Ali jawab sam'an. Ya siap mendengar Rasul. Iya Rasul gitu kan. Setelah itu Jibril turun langsung ke Nabi Muhammad, biarkan Ali mendidik sopan santun kepada anaknya Hasan Husain. Ya selanjutnya karena itu tugas orang tua gitu, ya. Jadi Nabi belain Hasan Husain setelah ditegur sama Ali, kemudian Rasul ditegur sama Jibril. Ya Muhammad, biarkan Ali mendidik anaknya karena itu kewajiban bapaknya, bukan kewajiban kakeknya. Gitu kan. Gitu tuh. Ya akhirnya Nabi diam. Setelah diam dinasihati Jibril, Nabi bilang isba'u auladakum. Didik anakmu dengan sopan santun dengan sempurna. Akhirnya Nabi bilang ke sahabat, karena nanti kalau kamu didik anakmu dengan sopan santun yang baik, maka di akhirat anakmu akan memberi syafaat kepadamu. Itu Rasul begitu bahasanya. Ya, ya makanya kalau Al-Quran menyebut ya alhaqnahum dzurriyyatahum. Ya, bahwa orang-orang yang baik mendidik anak jadi baik itu, seandainya ya anaknya tidak baik bisa kebawa orang tua ke surga, atau sebaliknya orang tua keseret ke surga oleh anaknya karena pendidikannya benar. Itu bahasa Rasul seperti itu.
Cuman Nabi di sini langsung sempurna bahasanya, ahsinu auladakum isba'u auladakum wa ahsinu asma'ahum. Beri anakmu nama yang baik. Wa atibu abdanahum, ya, kemudian bikinlah wangi badan anak kalian. Artinya apa? Orang mendidik anak itu diantaranya di samping sopan santun, kasih anak nama yang baik. Jaga anak tubuhnya supaya tetap sehat. Ngajarin mandi, ajarin pakai sabun, ajarin gosok gigi. Itu pendidikan anak loh, Pak. Ya kan? Sampai di sini Nabi bilang, ya ma'syarul muslimin man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Siapa yang diberi anak oleh Allah, maka dia wajib mendidiknya, mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atahu. Siapa yang mendidik anak dengan baik, maka Allah akan memberi syafaat melalui anak tersebut. Itu bahasanya kayak begitu. Ya cuman ada kalimat yang modelnya kan bahasa kita sederhana. Ya kan? Kalau orang istri surganya numpang suami, ini juga ada orang tua surganya numpang anak. Ya, namanya syafaat anak yang dididik dengan baik. Ya karena kalau kita udah tua begini suruh ngapalin Quran 30 juz bisa nggak Pak Guru? Kerepotan bisa, cuman kerepotan. Mendingan anak kita yang suruh ngapalin, nantinya kita dapat syafaatnya, gitu kan ya? Ya kitanya udah kerepotan, mendingan anak cucu kita suruh ngapalin Quran. Nanti kita yang ngunduh pahalanya, gitu kan ya? Ya karena udah repot kitanya disuruh ngejar itu. Ya itu, ya cuman tadi tetap saja pendidikan anak yang baik harus dilihat dengan komprehensif, ya. Ada orang nyekolahin anak biar baik ke Inggris, ke Jerman, ke Australia. Mungkin nggak di sana dapat sopan santun yang baik? Mungkin saja. Ya mungkin juga sebaliknya. Ya disekolahkan di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, atau di Syria, di Mesir, segala macam. Mungkinkah di sana jadi orang yang bersopan santun baik? Mungkin juga bisa. Mungkin juga sebaliknya. Kalau dalam negeri juga mungkin saja bisa, mungkin juga sebaliknya. Artinya apa? Kita harus lihat dulu isi pendidikannya. Jadi ternyata pendidikan anak itu banyak arah yang dituju. Satu, yang didiknya dulu, yang didik baik apa enggak. Yang kedua, kurikulum pendidikannya baik apa enggak. Gitu kan ya. Itu kan harus dilihat dulu. Karena kan akhir-akhir ini rame. Di DPR kan lagi rame. Ya kan, rancangan undang-undang pendidikan nasional Pak Guru ya. Lagi rame karena kata madrasahnya nggak masuk di rancangan undang-undang itu. Ya bingung kalau di sana nanti hilang madrasahnya. Lah kalau pendidikan nasional kita ninggalin madrasah, mau jadi apa Indonesia? Gitu kan Pak Agus ya. Ayo silakan aja. Ya kan? Lah wong ada madrasah aja masih repot, apalagi nggak ada madrasah gitu. Ya kan? Ya kan kurikulum artinya menyangkut kurikulum. Kurikulum bangsa Indonesia yang Pancasilais itu mau tidak mau madrasah harus ada. Ya kan ya, harus ada gitu. Ya baik madrasah dari mulai tingkat dasarnya sampai naik sanawiyahnya, aliyahnya sampai UIN-nya itu kan harus ada. Lah sekarang kalau yang masuk UIN nggak pernah madrasah gimana? Ayo jadi sarjana apa nantinya? Masuk universitas negeri Islam tapi madrasahnya enggak. Kan nulis Arabnya belepotan Pak Arif nanti ya. Sarjana liberal. Jadi sarjana liberal kata Pak Arif nantinya. Ya. Masa lulusan UIN baca Quran nggak bisa? Nah, terus gimana nantinya? Ya itu kan. Padahal kita ini sadar atau tidak sadar sejarahnya nggak bisa dilupakan. Bahwa republik ini berdiri
juga yang andil besar adalah para ulama. Itu kan? Pendiri republik ini banyakan Islamnya, banyakan para ulama. Dan madrasah sebelum ada Republik Indonesia sudah ada madrasah. Ya kan? Sebelum ada republik sudah ada pesantren. Itu kan begitu kan sejarahnya. Loh, zaman Sunan Ampel Surabaya itu kan masih abad berapa? Abad 14 sudah ada pesantren, sudah ada madrasah. Indonesianya belum ada. Itu kan ya adanya Nusantara. Itu ya. Nah ini makanya disinilah muatan pendidikan juga perlu dilihat. Jangan sampai salah didik, dimasukkan di pesantren sana. Loh kok nggak bisa apa-apa di sini? Oh berarti pendidikannya kurang bagus. Makanya harus dilihat dulu. Jangan sampai ikut-ikutan nanti kemudian salah. Selanjutnya wa qala alaihi salatu wassalamu li ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisain. Ya, selanjutnya Rasul menyebutkan lagi, seseorang mendidik sopan santun yang baik kepada anaknya itu pahalanya lebih baik daripada sedekah satu sok. Ya, satu sok ini bahasa Arab ya. Ya, sok itu berapa satu sok itu? Ya, sok itu bahasa kita satu kilo ya. 1 kilo lah. Ya. Ya artinya begini. Kalau orang memberi hadiah pendidikan sopan santun, nilainya tetap lebih tinggi dibanding sedekah gitu maksudnya. Ya kalau bisa dua-duanya gitu. Makanya banyak orang-orang sukses itu dulu memadukan antara pendidikan dengan sedekah. Zaman dulu itu. Orang dulu itu suka nyantrenin orang begini. Saya punya teman sekarang jadi ketua Basnas. Namanya Pak Didin Hafiduddin. Ya kan ketua Basnas kan namanya Pak Didin Hafiduddin kan orang Bogor, guru besar IPB ya. Ya mantan rektor Ibnu Khaldun dulunya. Waktu jadi rektor akrab sama saya Pak ya. Itu begini dia waktu mondok di Sukabumi, di Tipar, kan mondoknya di Tipar di Sukabumi. Itu bapaknya kan Kiai Ahmad namanya. Pak Kiai Ahmad itu setiap bulan itu pas ngirim pertama nganter ke sana itu bawa beras 1 karung, karungnya karung goni itu Pak Agus. Karung goni tahu kan karung goni ya? Karung goni kan berarti sekintal ya? Sekintal ya? Iya, kalau bukan karung yang 25 kilo bukan Pak Guru. Yang goni itu karung yang ya karung goni. Bahkan sampai di sana ditanya sama Pak Kiai. Pak Kiai Mastur kan, Masturo itu, Pak Kiai Mastur. Pak Kiai, lah ini kok mosok nyantren anak sebulan dikasih beras 1 karung goni 100 kilo, 100 kilo ya? 1 kintal ya, 100 kilo kan? Ya anak satu gini makan sebulan suruh makan beras 100 kilo. Loh begini Pak Kiai, saya kan tadi bilang mohon nitip anak saya Pak Kiai dididik. Anggap aja anak sendiri. Itu kan bahasa Pak Kiai Ahmad. Anggap aja anak sendiri. Kalau saya nyuruh didik anak saya, berarti waktu Pak Kiai fokus untuk anak saya. Kalau fokus untuk anak saya, berarti Pak Kiai nggak sempat kerja. Kalau Pak Kiai nggak sempat kerja, berarti Pak Kiai punya anak, punya istri harus makan. Maka 1 karung ini buat anak saya dan keluarga Pak Kiai. Itu bahasanya. Itu bahasanya Pak Kiai Ahmad, bapaknya Pak Kiai Didin Hafiduddin itu. Ya kan ya. Wah akhirnya dia ngapalin Quran nggak sampai 1 tahun teratas hafal ya. Ngapal alfabet cepet banget bet ya. Itu orang dulu ya. Memang pinter dia. Begitu dia lulus, Pak Kiai, saya kuliah nggak? Atau kuliah orang pinter, alfiah udah hafal Quran, udah hafal nggak kuliah gimana? Kata Pak Kiainya, udah kuliah di IN Ciputat, ya. Dia kuliah IN Ciputat, dia kebetulan nilainya cum laude
terbaik nomor 1. Ya, waktu udah hafal Quran semuanya udah di luar kepala, gimana gak pinter ya. Dia nilainya terbaik nomor 1. Ya, pas habis wisuda dia kan masih di depan rektorat itu ngobrol sama teman-temannya. Saya kalau ngambil S2 saya nggak the best lagi, berarti ya dosennya yang goblok gitu kan, ngomong sambil bercanda, ngomong dosen goblok itu sambil bercanda karena dia ngomong di depan kantor rektorat kedengeran. Ya kan kedengeran sama dosen-dosen kan. Ya udah, akhirnya dia mau nyambung S2 di AIN nggak bisa karena kedengaran dia ngomong kalau saya S2 di sini nggak terbaik juga, berarti dosennya yang bodoh. Kesinggung dosennya kali di depan kantor rektorat itu ngomongnya sambil bercanda, Pak Guru, bukan ngomong serius, cuma bercanda. Kedengeran, di blacklist dia nggak bisa ngambil S2. Cerita ke saya itu. Ya udah, kalau begitu saya ngambil S2-nya di IPB, ngambil S2 di IPB dia. Sama di IPB juga dia lulus dapat gelar MSc. Ya kan, artinya terbaik lagi kan, Master Science Kampus. Ya, artinya kalau SMBC itu kan terbaik juga S2-nya. Lanjut dia S3 di Malaysia. Itu. Ya pulang menjadi pakar perbankan Islam sama Pak Safi'i Antonio. Itu berkahnya waktu dia cari ilmu, bapaknya menghargai ilmu, sampai kiainya tiap bulan dijamin hidupnya sama orang tua beliau. Kasih beras sekarung goni ditambah uang. Itu keberkahan beliau jadi orang luar biasa. Dan sampai sekarang beliau masih sederhana, Pak. Saya tahu punya pesantren tahfidz Al-Quran, punya pesantren mahasiswa punya, tapi rumahnya tetap tidak dibangun-bangun seperti zaman bahala. Ya, itu saya akui dia tidak tertarik dengan dunia. Ya, artinya dia sudah senang dengan ilmu, lebih senang bikin pesantren yatim tahfidz anak yatim daripada uang untuk pribadi. Itu orangnya. Jadi memang luar biasa. Dengan kata lain di sini, orang berpendidikan baik itu memang harus lewat guru yang baik. Itu kan guru terbaik namanya. Ya kan? Jadi dibimbing dengan baik sampai jadi orang hebat. Makanya kalau ada orang dapat pendidikan baik, nama orang tua terangkat, nama gurunya juga terangkat. Murid siapa dia, anak siapa dia. Itu. Ya. Makanya sampai orang Arab itu sering nyebut Bani Muthalib, Bani Hasim, itu maksudnya ngangkat nama leluhur masa lalu. Itu. Nah inilah orang memang perlu dermawan ilmu, dermawan harta itu terkait satu dengan yang lain. Berbeda dengan orang yang sekolah nggak bayar-bayar. Ada kan ya kadang-kadang ya. Sekolah nggak bayar-bayar, walaupun pinter tetap saja nanti berkahnya nggak ada. Akhirnya pinter jadi koruptor gitu kan Pak Guru ya, karena berkahnya nggak ada, pinter doang. Ya, kalau pinter doang kan bingung akhirnya minterin orang gitu. Ya makanya keberkahan ilmu itu penting, dari didikan orang tua yang hati-hati sampai begini. Kenapa Imam Syafi'i hebat? Karena Bapak Idrisnya hebat. Idris itu bapaknya Imam Syafi'i. Bapak Idris ini ketika Imam Syafi'i masih kecil, ya, itu dia lagi mandi. Kan dia orang Baghdad kan. Baghdad itu ada sungai namanya Sungai Tigris. Kalau Mesir kan ada Sungai Nil. Tapi kalau Baghdad namanya Sungai Tigris, ya. Lah kebetulan Imam Syafi'i itu bapaknya Idris itu memang rumahnya dekat dengan Sungai Tigris. Lah suatu hari wudhu segala macam itu mandi di kali di Sungai Tigris. Lah pas lagi mandi mau wudhu, bapaknya Idris ini dia lihat di pinggir kali ada delima mateng di pinggir gitu. Wih, ini delima mateng enak amat, saya pengen makan, kata Bapak Idris, bapaknya Imam Syafi'i itu kan. Ini delima mateng pinggir kali di pinggir gitu itu, pengen dimakan tapi bukan punya saya.
Udahlah kalau begitu saya minta dihalalkan sama yang punya dulu aja. Jadi dia karena saking pengennya, dia nyari halalnya dulu. Jadi kanan kiri kan kebun delima, kali Sungai Tigris itu. Jadi dia naik ke kebun, ini dipasang di gagangnya begini ini. Wih, ini gagangnya nggak pas. Nyari lagi kebun atas lagi, dipasang lagi nggak pas. Lama-lama ketemu, oh dari pohon ini. Setelah ketemu dia pengen ketemu yang punya kebun delima. Pak, ini tadi saya nemu delima di sungai sana, di ujung sana. Saya pengen dimakan tapi belum halal, pengennya dihalalkan sama Bapak. Boleh nggak saya makan? Itu. Ya, setelah minta ridho baru di situ. Itu bapaknya Imam Syafi'i. Namanya Warok, tahu Warok? Pengen makan sekecil itu aja harus halal dulu. Ya kan? Itu namanya Warok bahasa Rasul. Hati-hati terhadap hukum. Itu. Lah bapaknya orang zuhud warok kayak begitu, maka lahirlah Imam Syafi'i. Gitu. Jadi hebatnya anak tetap saja ada andil dari orang tua gitu itu. Takut kalau nanti anak saya makan dari saya makan yang kurang halal, anak saya kena pengaruhnya gitu itu. Ya kan? Makanya kalau ada anak suka nyolong mangga tetangga, jangan-jangan bapaknya makannya pernah begitu. Ya kan gitu itu. Jangan-jangan bapaknya pernah ngembat mangga tetangga gitu itu. Akhirnya nurun gitu kan, ya apa namanya? Nurun ya kan. Iya kan, kata orang kan begitu kan, ya kacang itu kan nggak jauh dari tunjangannya kata orang gitu kan, ya kan, ya memang kayak begitu, ya makanya kita tidak usah heran, kok itu orang hebat anaknya maling, orang dulunya kecilnya pernah maling kali gitu kan, itu kan masalahnya, ya itu kan Pak Guru ya, orang kan nggak tahu sejarah masa lalunya kan, boleh jadi kita lihat topnya itu gitu loh. Ya masa kelamnya orang tidak tahu barangkali kan itu Pak Guru ya. Iya kan? Ya makanya itu ya. Ya makanya orang-orang yang baik orang tuanya, insya Allah didik anaknya juga pasti jadi orang baik karena bapaknya hati-hati sekali terhadap hukum yang ia hadapi. Ya kan? Makanya di sini penting orang mengejar pendidikan anak yang terbaik, yaitu mengejar kemuliaan ilmu yang mengangkat akhlakul karimah. Jadi orang berilmu yang diwarnai dengan akhlakul karimah, dengan sopan santun yang baik. Nah di sini kan perlu ada orang mau jadi imam, ada 3 orang sama-sama orang pinternya. Nah di situ nanti akan kelihatan mana yang berakhlak, mana yang tidak. Kalau orang yang berakhlak, ya dia kan, ya kamu aja yang jadi imam, kata yang ini kamu aja jadi imam, gitu kan ya. Itu namanya menunjukkan akhlaknya dulu, bukan ilmunya dulu, gitu kan. Karena kalau sudah menunjukkan akhlak, lah disitulah baru orang akan tahu, oh iya. Setelah itu nanti sadar, kalau saya jadi imam, kan dia anaknya 2, saya anaknya 1, berarti yang anaknya 2 yang maju gitu kan ya. Oh iya ya, dalam fikih kalau orang sama pinternya, 1 anaknya 2, 1 anaknya 1, dipilih yang anaknya 2 yang jadi imam. Itu kan. Kalau sama 2 dilihat yang lebih alim. Ya. Jadi ada pilihan gitu, maksudnya nunjukkan akhlak. Ya padahal kalau memang dia yang mana aja juga boleh kan sebenarnya. Cuman orang berakhlak biasanya akan mengedepankan akhlak dulu, gitu kan ya. Makanya sampai Rasul itu kalau hadir di satu pertemuan terlambat dan Rasul memang kebetulan cuman sekedar tamu, Rasul tetap milih di belakang sebagai ketawaduan Rasulullah. Udahlah kamu duluan di depan, saya belakangan di belakang. Itu memang orang berakhlak kayak begitu gitu loh. Cuman orang yang nggak tahu, wih masa orang besar di belakang, orang di belakang, ya sama dengan orang di masjid kan. Kalau orang di masjid datang duluan ya di saf awal.
Walaupun dia orang penting, kalau datang Jumatannya terakhir, ya tetap di belakang kan Pak Haji Arif ya. Masa harus melompatin orang harus ke depan? Haram dalam Islam. Nggak boleh melompatin barisan orang. Itu aturannya. Itu akhlak memang penting dijaga di situ. Ya, makanya orang berakhlak itulah yang Rasul merangsang dalam hadisnya, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Mayoritas sesuatu yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah satu ketakwaan, dua akhlak yang baik. Jadi orang masuk surga itu sebabnya yang paling banyak ketakwaannya yang tinggi, akhlaknya yang baik. Orang takwa yang berakhlak. Itu muttaqin yang berakhlak. Itu kan? Muttaqin artinya dekat dengan Allah, berakhlak artinya dekat dengan sesama. Itu kan? Jadi kalau muttaqin dekatnya dengan Allah, kalau berakhlak dekatnya dengan sesama. Artinya mulia dalam pandangan Allah, mulia dalam pandangan manusia. Gitu kan ya? Ya makanya disinilah penting kita mendidik akhlakul karimah. Cuman Nabi rinci, alimu auladakum ala salati khisalin. Didik anakmu dengan 3 muatan pendidikan. Pertama, hubbi nabiikum. Ya kan, ajarin anakmu mencintai Nabi. Mencintai Nabi artinya syahadat Rasulnya benar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mempelajari akhlak Rasul. Nanti Nabi begini, lalu mencontoh Rasulullah. Kemudian wahubbi ahli baitihi, didik anakmu mencintai keluarga Nabi. Nabi keluarganya kan ada Aisyah, ada Fatimah, ada Ali, ada Umar, ada Hafsah, ada Saudah, ada Romlah, ada Zainab, ada Hindun. Itu keluarga Nabi semua. Ya kita pelajari keluarga Nabi gimana akhlaknya segala macam bisa dicontoh. Gitu kan? Contoh Nabi menerapkan sikap itsar. 1 hari Nabi 3 hari nggak dapat makanan. Pas 3 hari ketemu roti 1. Pas mau dimakan dibagi 2, Aisyah separuh, Nabi separuh. Pas baca bismillah mau dimakan dekat mulut ada tamu salam. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum sampai mulut, baru mau sampai mulut ada tamu kan, buka pintu. Pas dibuka pintu nggak taunya yang hadir tamunya mantunya Ali dengan Siti Fatimah, yaitu putrinya. Sambil nangis, "Bah, ada makanan nggak?" "Emang kenapa Neng? Saya udah 3 hari nggak makan." "Waduh, sama." Ya kata Nabi. Saya 3 hari nggak makan, ketemu roti dibagi 2 sama Aisyah. Ketemu mantu sama anak nangis belum makan 3 hari. Akhirnya Nabi bilang, "Ya udah, Dek, Aisyah ngalahlah sama mantu. Buat saya kasihkan Ali, buat Aisyah kasihkan Fatimah. Kita puasa lagi." Ya kan ya. Itu akhlak keluarga Nabi yang bisa dicontoh. Ya, selanjutnya wa qiraatil Quran. Ajari anakmu membaca Al-Quran. Artinya memang pendidikan anak itu satu tentang sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi, keluarga Nabi, baru Al-Quran. Kalau itu ditanamkan dari kecil, maka besarnya jadi anak yang bertakwa dan berakhlak. Akhlaknya akhlak Nabi dan keluarga Nabi. Takwanya dari Al-Quran. Itu kan hebat. Itu. Ya makanya kalau sekarang mah enak media ya. Sekarang orang bisa hafal Quran dari jarak jauh kan ya Pak Guru ya. Kalau zaman dulu kan susah bagus ya. Saya dulu waktu kecil itu medianya cuman radio kan. Ini kan udah televisi ya. Saya kecil itu tahun 75 masuk madrasah itu
Ya adanya radio, ya kan? Radio. Saya senang dengerin radio pendidikan lagu-lagu Al-Quran dari radio Surabaya. Surabaya ada radio pendidikan Al-Quran itu dari tajwidnya sampai lagu-lagu Al-Quran. Ya tapi alhamdulillah belajar dari radio saya bisa jadi qori di waktu itu Pak Agus ya. Jadi qori jadi. Begitu ada lomba qori tingkat kabupaten, saya ikut lomba tingkat kanak-kanak. Belajarnya lewat radio Pak Guru, nggak punya guru. Gurunya dari radio. Ini namanya lagu ya Husaini 1, Husaini 3, Husaini 3, Bayati, Sika, Zarka, terus dipelajari. Lagu notnya begini. Lah gurunya cuman lewat radio bisa dulu. Lah kalau sekarang televisi. Ya kan ya Pak Guru ya, internet banyak kan malah sekarang. Itu kalau sekarang nggak pinter ya keterlaluan sebenarnya Pak ya, keterlaluan. Ya gitu itu, saking malesnya. Kalau nggak pinter berarti bodoh. Ya itu ya. Ya inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.